Belajar dari Bunda Maria yang taat kepada kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kemarin saya sudah matur nuwun kepada Romo Dwi Joko dan juga Romo Vincent. Saya ambil satu topik saja, yaitu mengenai apa hambatan atau halangan kita untuk taat kepada Tuhan atau untuk taat kepada sesama kita. Apa kira-kira yang menyebabkan kita kok jadi susah untuk bisa taat? Semua orang tentu pengen jadi orang taat, ya kan? Saya juga pengen selalu taat. Tapi kenyataannya kita seringkali gagal untuk taat. Nah, kira-kira apa? Ternyata kemarin di salah satu grup The Winner dari OMK, saya nanya, tolong dong bantuin apa sih yang menghambat kita untuk kok seringkali kita gagal untuk taat. Ada beberapa disampaikan dan saya hanya akan sampaikan 2 saja karena waktu. Jadi yang lainnya nanti kita gali sendiri. Baik, izinkan saya untuk mengambil contohnya adalah seorang wanita yang sangat saya kagumi, yang sangat saya kasihi, yang sangat saya cintai, yaitu ibu kandung saya sendiri. Saya memanggilnya Mama. Saya selalu mengenakan cincin giok yang harganya cukup murah walaupun dari emas, tetapi yang murah lah. Sehingga seringkali orang bilang, Pak, ganti dong cincinnya katanya, yang keren sedikit, yang berkelas, itu enggak. Selama ini belum bilang akan saya pakai terus, karena ini adalah pemberian dari mama saya. Saya pakai 2 cincin, dua-duanya nggak akan saya kasih untuk sebagai hadiah, tentu karena yang saya cuma cerita doang gitu. Karena yang satu ini adalah cincin kawin, juga nggak akan saya berikan sebagai hadiah. Mudah-mudahan nanti Romo Yadi tergerak lagi datang ke depan. Baik, saya cerita backgroundnya dulu. Kami tinggal di kota kecil di Bali, jadi namanya Tabanan. Mama saya itu 10 bersaudara, mama saya nomor 4. Ketika kakek sebelum meninggal itu berpesan kepada nenek saya, bilang begini, anak-anak itu semuanya ada 10 kan, anak-anak itu terserah kamu yang atur, tetapi yang satu ini jangan diberikan kepada orang lain, yaitu menunjuk kepada mama saya. Sehingga kemudian kakak-kakaknya, adik-adiknya berkesempatan sekolah, merantau ke Denpasar, ke kota yang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mama saya tinggal di rumah karena harus mengikuti perintah atau permintaan dari kakek, dari ibunya, dari bapaknya. Jadi ibu saya itu tidak punya ijazah SD. Padahal ibu saya seperti dokter Wayan, pengen jadi dokter. Karena kalau jadi dokter banyak bisa bantu orang, gitu, banyak bisa menolong orang, itu keinginannya. SD aja nggak tamat, bagaimana mau jadi dokter. Tentu sebagai seorang anak punya keinginan akan masa depan, akan hidupnya. Tetapi itu tidak bisa didapat oleh ibu saya. Umur 16 tahun, ibu saya tidak menikah, tetapi dinikahkan. Umur 16 tahun dinikahkan karena pesan tadi, sehingga jadi ibu saya itu nggak boleh diambil orang itu jadi mantu orang lain, nggak boleh. Jadi harus cari mantu yang mau di rumah, kira-kira begitu. Nah, tidak ada masa depan untuk ibu saya. Jadi ibu saya harus pamit. Umur 16 tadi dinikahkan, dan dinikahkan bukan dengan laki-laki yang tidak dicintai, bukan, tetapi laki-laki yang tidak dikenal. Karena tiba-tiba saja datang,
besok nikah dengan si India, aku nemu katanya mama nenek ngomong gitu. Belum kenal, jadi bukan hanya tidak dicintai tapi tidak dikenal suaminya. Sudah 10 menit ya? Belum, belum. Untuk saya ingin cerita banyak, jadi saya harus taat. Saya harus taat, karena saya lagi ngomong soal taat, saya nggak taat kepada panitia, lucu juga kan. Oke. Kami 9 bersaudara. Jadi ibu saya kemudian menikah umur 16 tadi, kemudian punya anak 9. Saya anak nomor 7. Selisih kami kakak dengan adik kira-kira 2,5 tahun. Satu dengan yang lain, kakak dengan adiknya. Kalau ada anak 9 berarti kira-kira 9 kali 2,5 ya 20 tahun lebih. Selama 20 tahun lebih ibu saya itu hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, begitu seterusnya. Karena ibu saya itu doyan menyusui dan kami anak-anaknya doyan banget. Itu yang paling nikmat namanya ASI. Sehingga paling sedikit 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3. Anak bungsu saya karena tidak ada yang berikutnya, adik bungsu saya karena tidak ada yang berikutnya 3 tahun menerima ASI. Saya hanya hampir 2 tahun. Jadi hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, lebih dari 20 tahun. Mama hidup dengan orang yang tadinya asing, yang tidak dikenal. Kemudian setiap tahun selama 20 tahun lebih harus melakukan hal itu, kewajiban sebagai seorang ibu. Dan mama saya adalah yang mencari nafkah untuk keluarga. Mama saya itu orang yang dikenal cantik yang dulu, bukan hanya cantik tetapi juga sangat cerdas. Sehingga sering disebut di kampung kami itu bunga desa. Banyak orang yang mau. Dan ketika kemudian anak-anak kami sudah lahir, mama termasuk berhasil dalam mencari nafkah, termasuk golongan leher di kota kecil itu. Sehingga banyak orang kemudian ingin berbesan dengan mama saya, termasuk saya. Ada yang datang dengan anak gadisnya datang ke rumah. Kira-kira seperti itu. Nah, mama saya punya keinginan tentu. Dia ingin seperti kakak-kakaknya atau adik-adiknya bisa bersekolah, bisa lebih bebas dalam menentukan siapa suami atau istrinya. Mama saya tidak ada kesempatan itu. Tetapi mama saya taat, mengorbankan hidupnya, mengorbankan masa remajanya untuk taat. Ini menurut saya luar biasa. Menurut saya sendiri luar biasa. Nah, yang dilakukan oleh mama kemudian adalah baik. Kalau saya tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, maka saya ingin anak-anak saya akan semuanya kuliah. Dan itu berhasil dicapai. 9 kami semua selesai kuliah. Kemudian mama saya bilang, oke, saya tidak punya kesempatan untuk menentukan pasangan hidup saya, maka mama tidak pernah campur tangan untuk ngurusin anak-anaknya mau nikah dengan siapa, asal jangan sama sapi katanya. Kami bebas memilih, makanya di keluarga kami sekarang ini Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam. Saya sendiri pada waktu menikah dengan Erna, itu Erna baru saja dibaptis dewasa. Dan ini adalah ibunya adalah seorang ustaz. Kami Bhinneka Tunggal Ika karena masing-masing boleh memilih sendiri. Karena mama tahu bahwa betapa susahnya harus menikah dengan orang yang tidak dikenal. Maka kepada anak-anaknya semua dibebaskan memilih. Kamu pilih pasanganmu, kalau salah pilih tanggung jawab sendiri, kira-kira gitu. Itu soal keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ketaatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal kesusahan hidup. Kesusahan hidup itu juga sering menyebabkan kita menjadi tidak taat karena kita merasa orang susah lagi ini sebagainya, sehingga ya nggak apa-apa deh nggak taat. Kemarin saya baca di satu grup ada yang sharing, saya tidak pernah ke gereja hari Minggu karena jarak gereja dengan saya adalah 7 km katanya. Dan mungkin
berjalan karena saya sudah pensiun, saya sudah tua. Itu disampaikan, kemudian banyak yang membuli, alah 7 km aja dan sebagainya. Dan memang yang menyampaikan itu menurut saya mencari alasan kesusahan yang kemudian menjadi alasan untuk tidak setia, tidak taat ke gereja pada hari Minggu. Dia bertanya di grup itu, apakah berdosa nggak sih kalau hari Minggu nggak ke gereja? Karena saya nggak mungkin jalan 7 kilo bolak-balik, saya sudah tua katanya. Padahal setelah dilemparkan ke grup, dia bilang, Bapak kok nggak bilang dari dulu? Lah saya kan saya ke gereja lewat rumah Bapak katanya. Oke. Kesusahan apa yang dialami oleh mama saya? Usahanya bangkrut tahun 65. Usahanya bangkrut. Habis semuanya karena mama dinyatakan failing. Dari orang yang termasuk golongan dahsyat lalu kemudian jadi failing. Bagaimana dengan anak-anaknya? Ikut merasa susah tidak? Saya sebagai anak merasa susah. Karena pada waktu ada pasar malam, saya lihat ada kuda-kuda yang bisa goyang. Zaman dulu itu langka banget. Senang sama mama, saya mau. Lalu mama kirim minta ke Surabaya sini untuk beli, karena di Bali tidak ada yang jual. Hal-hal seperti itu masa kecil yang saya alami. Kemudian tiba-tiba semuanya habis. Saya umur kelas 5 SD. Yang saya temukan apa? Suatu hari saya melihat mama saya sedang membuat adonan kue. Karena usahanya udah bangkrut, lalu mama coba bikin kue untuk dijual di titik. Apa yang saya lihat? Mama saya sambil mengaduk adonan kue, air matanya menetes jatuh di adonan. Sebagai anak kecil saya mungkin waktu itu belum mengerti betul apa yang namanya susah cari uang. Setelah jadi bapak baru tahu punya anak 4 susahnya cari uang karena harus menyekolahkan mereka, harus memberi makan mereka, ada kebutuhan sehingga kemudian Tuhan, aku butuh cari uang, boleh dong aku tipu-tipu sedikit nih. Jadi menjadi tidak taat kepada Tuhan. Tapi setelah besar kemudian saya mengerti apa artinya air mata yang menetes dari mama. Mama saya berjuang untuk taat. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak orang nawarin mama. Mama cantik, masih cantik walaupun sudah punya anak. Dan sangat cerdas, sangat dibutuhkan orang. Banyak orang mau ngajak mama saya untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan suami dan anak-anaknya, kemudian berhidup yang lebih baik. Mama saya menolak rezeki yang datang. Saya kemudian pada waktu selesai besar sempat juga salah seorang operator telepon. Telepon zaman dulu itu beda dengan sekarang. Jadi zaman dulu kalau kita mau telepon, maka kita harus menghubungi operator, kemudian operator akan menyambungkan kita mau ngomong sama siapa. Nah, si operator itu ibu-ibu, dia seringkali mendengar kalau mama saya berbicara, kalau lagi nelpon. Oh ini mama lagi mau nelpon, maka dia nguping, dia nyadap, dia dengarkan. Karena dia begitu senang mendengarkan mama berbicara dengan orang. Itu dia sampaikan. Aku sangat kagum kepada ibumu katanya. Aku banyak belajar dari ibumu. Loh kok bisa? Kan nggak kenal. Iya, saya nggak kenal. Saya nggak pernah ketemu sama ibu kamu. Tetapi saya sering dengar suaranya. Dan apa yang dia bilang? Tahu nggak? Sering tuh om ngerayu mama kamu katanya. Itu dari operator telepon yang menyampaikan langsung. Nah, berbagai kesusahan itu membuat mama tetap bertahan. Karena keinginannya adalah tadi. Yang pertama, saya nggak berkesempatan untuk duduk di bangku kuliah, fine. Anak-anak saya berikan kesempatan itu. Saya tidak berkesempatan untuk memilih suami, calon suami, maka saya berikan semuanya itu kepada anak-anak. Itu adalah warisan yang kami terima. Dan ibu saya tidak pernah yang namanya kemudian kamu harus begini, harus begitu. Seperti pada umumnya keluarga-keluarga yang lain pada waktu itu, bahwa orang tua selalu mengatakan harus disiplin, anak itu harus ditegakkan disiplinnya supaya taat. Ibu saya sama sekali tidak pernah namanya, Sani, kamu sudah belajar atau belum? Tidak pernah. Bahkan ketika kemudian saya pulang dari terima rapor, juara 1 gitu, dari 1 dapat apa?
buku satu lusin zaman itu. Bukan sesuatu yang aneh. Artinya mama tidak pernah yang namanya kemudian kamu harus begini pada anak-anaknya. Tidak pernah. Persis adalah mama saya seperti Bunda Maria. Ketika perkawinan di Kana, apa yang Bunda Maria katakan kepada Yesus? Yesus, kau buat sesuatu. Tidak. Bunda Maria mengatakan, mereka kehabisan anggur. Persis mama saya melakukan itu pada anak-anaknya. Kalau butuh sesuatu atau kalau ada sesuatu, mama menyampaikan itu kepada anak-anaknya. Jadi tidak, kamu harus begini, tidak pernah. Dan saya bersyukur karena itu adalah warisan yang jauh lebih berharga bagi kami anak-anaknya. Sehingga saya tidak perlu mengalami kesusahan seperti mama untuk kemudian mendidik anak-anak saya sendiri. Saya tinggal ngikut saja. Bahwa sekarang ini saya juga tidak pernah lagi membuat aturan-aturan berlembar-lembar untuk anak-anak saya. Saya biarkan mereka memilih sendiri. Dan saya meniru mama saya, kalau membutuhkan sesuatu maka saya sampaikan itu. Mereka kehabisan anggur. Maka anak-anak saya kemudian dengan senang hati, dengan sigap kemudian menjawab apapun yang saya sampaikan. Saya tidak pernah dibantah oleh anak karena saya juga tidak pernah memerintah mereka. Saya mendapatkan itu dari ibu saya dan saya percaya mama saya mendapatkan dari Bunda Maria. Itu adalah warisan yang sangat berharga untuk saya. Setiap hari mama berusaha untuk berjuang untuk taat. Ketika papa meninggal, itu ada seorang kakek-kakek rajin datang ke rumah LGBT. Karena dia juga sudah janda, sudah duda. Jadi sudah kakek nenek masih datang ke rumah. Tapi mama saya tetap menolak. Nah, tidak. Mama kemudian datang ke gereja kecil di Tabanan, di kota kami, bersimpuh di depan altar, lalu berdoa. Tuhan, jika Engkau berkenan, aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk melayani Engkau. Itu tekad disampaikan di depan altar. Dan itu dilakukan sampai hari akhir mama saya. Melayani gereja, melayani banyak hal itu. Sampai dengan hari terakhir mama saya dipanggil Tuhan. Itu adalah warisan yang saya ingin bagikan juga pada kesempatan siang hari ini, bahwa ketaatan apapun halangannya, apapun hambatannya, kalau memang kita lakukan itu dengan kerelaan hati, maka kita bisa bertahan dalam ketaatan itu. Karena ketaatan adalah seperti panas setahun akan terhapus oleh hujan sehari. Ketaatan kalau tidak diperjuangkan terus-menerus setiap hari, sekali kita gagal maka akan ada kegagalan yang kedua, kegagalan yang ketiga dan seterusnya. Maka berhentilah. Kalau kita sudah di kegagalan yang pertama, berhenti di situ. Kegagalan yang kelima, berhenti di situ. Jangan ada lagi kegagalan yang berikutnya. Saya rasa demikian, senang sekali bisa bertemu semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sandi. Cuma tangan untuk Pak Sandi lagi.